Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala Rabb kita di salah satu rumahnya untuk memperdalam ilmu agama yang kita butuhkan sepanjang hayat kita, karena disitulah ditunjukkan semua perkara yang kita butuhkan agar kita bahagia selamat dunia kita, akhirat kita. Karena ada satu masa di mana masa itu kita memanen semua yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Agar kita memanen itu semuanya dengan hasil yang baik, maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia semuanya dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam syariatnya, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik olehnya pada malam hari ini untuk mempelajari syariatnya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, guru bagi kita semua umatnya, yang adalah kita banyak salawat dan salam kepadanya. Semoga kelak kita bisa bertemu dengannya di telaganya dan berharap mendapatkan syafaatnya, berharap juga bisa dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kita masih melanjutkan bagian yang kedua, membahas zuhud. Zuhud ini diantara obat hati yang harus kita konsumsi agar kita mendapatkan kebaikan, agar hati kita hidup, agar jiwa kita ini menjadi jiwa yang tenang. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan zuhud itu apa? Zuhud itu adalah insirafur raghbah anisyai', memalingkan kecintaan kepada sesuatu ila ma huwa khairu minhu, kepada yang lebih baik. Jadi memalingkan kecintaan kepada sesuatu kepada yang lebih baik, memalingkan kecintaan kepada dunia kepada yang lebih baik dari dunia, yakni surga Allah Ta'ala. Adapun ilmu yang menjadi buah dari zuhud ini, yakni ilmu bahwa dunia itu hakir, dunia itu hina, dunia itu rendah jika dibandingkan dengan akhirat, dengan surga. Jadi buah daripada zuhud, ilmu yang merupakan buah daripada zuhud adalah ilmu bahwa dunia ini hina, dunia ini rendah jika dibandingkan dengan surga. Allah SWT berfirman dalam firman-Nya surat Al-A'la ayat 16 sampai 17, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini menjelaskan tentang tabiat manusia pada umumnya. Apa tabiatnya? Tu'thirunal hayatad dunya, mendahulukan kehidupan dunia. Ini tabiat manusia. Maka jangan sampai kita mengikuti kebanyakan tabiat manusia. Kenapa? Karena mereka lebih mendahulukan, lebih mencintai dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Khairun, lebih baik. Bagaimana tidak lebih baik?
karena di dalamnya tidak ada keletihan, di dalamnya tidak ada kesulitan, di dalamnya tidak ada kematian. Wa abqa, lebih kekal. Juga firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 67. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menghendaki kemewahan dunia sedangkan Allah menghendaki akhirat. Maka ketika kita lebih mendahulukan akhirat, kita lebih menghendaki akhirat, maka itulah zuhud. Kita lebih memilih yang Allah pilih, maka itulah zuhud. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, ya, memberitahukan tentang orang-orang kafir. Allah mengatakan wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka orang-orang kafir itu senang dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu jika dibandingkan dengan kehidupan akhir illa mata', kecuali hanya sedikit. Jadi kecuali sangat sedikit. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sedikitnya itu bagaimana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Kemarin juga sempat kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di pasar Madinah, sedangkan manusia di sekelilingnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor bangkai, ya, seekor bangkai anak kambing yang cacat, kemudian dipegang telinganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau kalau ini untuknya dengan seharga 1 dirham. Maka para sahabat mengatakan manahnu annahu lana bi syai' wa manasna bihi. Para sahabat mengatakan manuhibu annahu lana, kami enggak senang kalau itu punya kami, sedikit pun kami enggak senang. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana atuhibuna annahu lakum, bagaimana kalau ini dihadiahkan kepada kalian? Maka para sahabat mengatakan, demi Allah, sekiranya hidup pun dia punya aib karena ada cacat, maka bagaimana dia sudah bangkai? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la dunya ahwan 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina dibandingkan Allah, jika dibandingkan dengan bagi Allah, jika dibandingkan dengan bangkai ini bagi kalian. Jadi kalau para sahabat menganggap bahwa bangkai itu, ya kan, sangat hina karena dia sudah jadi bangkai, sekiranya hidup pun juga hina karena ada cacatnya, maka Allah menganggap dunia jauh lebih hina daripada para sahabat menganggap bangkai itu hina. Ya, maka itulah, ya kan, dunia jika dibandingkan dengan akhirat sangat hina. Maka jangan jadi orang yang terbalik, malah menganggap dunia itu mulia, ya, sebagaimana orang-orang yang tidak beriman itu menganggap dunia itu mulia. Maka kita harus menganggap dunia sebagaimana halnya Allah Ta'ala menganggapnya, sebagaimana halnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, sahih, dari Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Fahri, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mad dunya fil akhirah, tidaklah perbandingan dunia jika dibandingkan dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu, kecuali perumpamaannya seperti seseorang dari kalian, illa mithlu ma yaj'alukum ahadukum, ya, kecuali perumpamaannya seperti seseorang dari kalian meletakkan isba'ahu, jadi jarinya fil yammi, di lautan. Jadi perumpamaan dunia dibandingkan akhirat itu, ya, seperti seseorang dari kalian menjadikan jari jemarinya di lautan. Fal yangdzur bima yarji, kemudian tarik, kemudian lihat apakah yang kembali. Maka tetesan itulah dunia, sedangkan lautan itulah akhirat, surga. Jadi subhanallah, perbandingan yang sangat jauh. Jadi perbandingan yang sangat jauh. Makanya Allah tadi mengatakan, ya kan, wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata. Tidaklah perbandingan dunia jika dibandingkan dengan akhirat kecuali sangat sedikit. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari sini kita ini harus zuhud. Makanya dari sini kita ini diperintahkan untuk zuhud. Zuhud itu apa tadi? Yakni
memalingkan kecintaan kepada sesuatu kepada yang lebih baik. Atau dalam kitab Tazkiyatun Nafas, makna lain zuhud adalah berpaling dari sesuatu. Jadi al-i'rad anis syai', berpaling dari sesuatu, listiqlalihi, untuk melepaskannya. Jadi kita berusaha untuk melepaskan, ya kan, diri kita dari dunia. Tapi bukan berarti melepaskan diri kita dari dunia, kita enggak mau sama sekali dunia. Nanti setelah ini akan kita bahas. Ya, wahtiqari, menghinakan dunia. Sebagaimana Allah menghinakan dunia, kita pun juga harus menghinakan dunia. Wartifa'il hammi anhu, ya, menghilangkan perhatian kita kepada dunia. Ya, jadi kita hilangkan perhatian kita kepada dunia. Ya, jadi zuhud itu seperti itu. Jadi kita berpaling dari sesuatu untuk melepaskan diri kita dari sesuatu. Kita punya dunia, tetapi hati kita lepas dari dunia. Kita nggak bisa menolak dunia, nggak bisa. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu berusaha untuk mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah, tapi nggak habis-habis. Jadi nggak habis-habis. Ya, tapi apakah dia nggak zuhud? Dia zuhud. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini adalah orang-orang yang generasi terbaik, orang-orang yang zuhud. Ya, jadi memalingkan dari sesuatu, menganggapnya hina, menghilangkan perhatian mereka dari kehidupan dunia. Maka dari itu, ini poin penting yang kita sampaikan. Ya, orang zuhud itu bukan dengan mengharamkan yang halal. Ini yang dikatakan Yunus bin Maisarah. Yunus bin Maisarah mengatakan, orang zuhud itu bukan dengan mengharamkan yang halal. Para jamaah dikasih mobil, oh haram, enggak. Saya ingin nanti mobil yang lebih bagus dalam kehidupan surga. Di surga kira-kira ada mobil enggak? Ya, ada seorang alim ditanya seperti itu, ayo kita masuk surga, nanti di sana ada mobil atau enggak? Ya kan? Yang jelas lebih baik daripada itu semuanya. Ya, jadi bukan berarti orang zuhud itu dengan mengharamkan yang halal. Oh enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau mobil, saya enggak mau sepeda motor, saya enggak mau rumah. Enggak. Wala idaatul mal, demikian juga orang zuhud itu bukan berarti dengan membuang harta, sudah dibuang, enggak mau. Jadi enggak mau sama sekali. Akan tetapi orang zuhud dalam kehidupan dunia, antakuna fima fi yadillah authaq minka. Zuhud itu dalam kehidupan dunia, yakni apa yang ada di tangan Allah lebih engkau percaya daripada yang ada di tanganmu. Ya, surga yang berada di sisi Allah lebih kita percaya, lebih baik daripada apa yang di tangan kita. Yang di tangan kita suatu ketika akan hilang. HP ini nggak akan selamanya akan ada pada diri kita. Dompet yang senantiasa kita saku, bahkan sampai kita kunci mungkin. Kalau kunci mboten nggih. Tapi uang kita misalkan ditaruh di brankas, dikunci, aman sudah. Orang zuhud nggak seperti itu. Orang zuhud, rizki kita di sisi Allah. Uang yang kita taruh di bank misalkan, nggak ada yang aman. Kita lebih percaya apa yang ada di sisi Allah daripada yang berada di sisi manusia. Oh, kalau tak taruh di bank aman. Oh, enggak. Zuhud nggak seperti itu. Zuhud itu wis tak titipkan kepada Allah. Akhirnya ditaruh di masjid, ditaruh di pondok pesantren. Ya, diberikan kepada anak istri. Ya. Kemudian diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada anak yatim. Jadi nyimpannya bukan di bank, tetapi dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang zuhud itu seperti itu. Ya. Wa antakuna halaka fil musibah wa halaka idza lam tusib biha sawa. Ya. Ketika terkena musibah dan ketika tidak terkena musibah, hati itu sama saja. Enggak ada bedanya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna madhihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Dipuji dan dicela, hatinya sama. Itu orang zuhud. Makanya dari sini zuhud itu ditafsirkan ada 3 perkara. Pertama, seorang hamba lebih percaya, yakin dengan yang di tangan Allah daripada di tangannya. Yang kedua, ketika tertimpa musibah atau tidak tertimpa musibah, ketika tertimpa musibah misalkan harta hilang, anak meninggal, ya kan, dan lain sebagainya, usaha gagal, maka hatinya sama saja. Jadi hatinya sama saja. Oh, ini sudah ketetapan Allah, qadarallahu ma syaa fa'al.
Allah sudah menetapkan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Itu berarti yang kedua, zuhud. Ya, biasa saja. Ini sudah takdir. Bahkan jauh sebelum ya kan, kita diciptakan dalam rupa janin itu sudah tercatat. Sehingga hatinya biasa saja, nggak terlalu sedih. Sedih, sakit wajar, manusiawi. Kalau misalkan nggak sakit, ya malah hati-hati. Ini perlu diruqyah. Ya, kena musibah, bukannya hatinya malah sedih, tapi malah gembira. Nah ini perlu didiagnosa ini. Ini ada masalah atau enggak? Ada musibah kok malah tertawa, bukannya malah sedih. Hati sakit, tapi tidak mencela, tidak meratap, berarti dia sabar. Tapi kadang manusia itu bertahap dari sabar menjadi ridho, kemudian level yang lebih tinggi lagi menjadi syukur. Ya, jadi level yang lebih tinggi lagi menjadi syukur. Pertama ketika tertimpa musibah, ya kan, innalillah. Ya, innalillah. Artinya sakit, kemudian nangis, kemudian ingat misalkan doa yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, akhirnya baca doa itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Kemudian lama kelamaan ridho. Kemudian terakhir dia syukur, alhamdulillah. Ya, laulal musaib lakunna minal mafalis. Kalau enggak ada musibah maka kita enggak akan banyak pahala. Misalkan seperti itu. Jadi levelnya dinaikkan. Tapi ketika tertimpa musibah hatinya biasa saja. Ya, hatinya biasa saja, ya sakit tapi enggak sampai dia menyakiti dirinya. Kemudian dia sadar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ketika dipuji dan ketika dicela, ya perasaannya sama saja. Dipuji, kan ada orang yang dipuji itu akhirnya terbang tinggi. Ada orang ketika dicela itu langsung nyungsep, gitu kan? Ya. Tapi orang beriman ketika dipuji dia nggak akan terbang tinggi, ketika dicela dia tidak akan nyungsep. Ya, sebagaimana hanya kemarin kita bahas sirah. Ya, kita bahas sirah. Tekanan berat yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam itu justru dari ucapan. Ya, dari ucapan. Ketika dikatakan penyair, dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, gitu kan. Jadi ucapan-ucapan yang sering diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling berat dari sekian macam banyak cobaan yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah. Saking beratnya cobaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif, ya, menuju ke Mekah, perjalanan 50 kilo, nggak sadar. Baru sadar ketika melihat malaikat Jibril sama malaikat penjaga gunung di atasnya, baru sadar. Ya, kemarin kita bahas dalam kitab fikih surah, ini menunjukkan bahwa tekanan dengan sebab serangan psikis itu sangat berat. Ya, nah maka bukan berarti ketika orang zuhud itu dia dipuji, dia dicela, hatinya nggak sakit, ya artinya dia sama sekali nggak tersakiti, ya enggak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja tersakiti. Tapi maksudnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipuji tidak terbang tinggi, ya kan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Madinah membebaskan Mekah, Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak menyombongkan diri. Enggak menyombongkan diri. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyombongkan diri, bisa. Ya, mana dulu orang yang ngusir saya? Mana dulu orang yang mau membunuh saya? Enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam naik tunggangannya sambil menunduk, saking rendahnya menunduk hingga jenggotnya mengenai pelana tunggangannya. Tawadhu. Ya, jadi tawadhu. Ketika mendapatkan Mekah, jadi diberikan kemenangan melalui Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu. Demikian juga ketika disakiti, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap merasakan sakit sebagai manusia biasa, ya kan? Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkecil hati. Nah, jadi zuhud ini para jamaah, kalau kita lihat, maka seluruhnya berkenaan dengan amalan hati. Jadi zuhud itu berkenaan dengan amalan hati. Bukan berkenaan dengan amalan lahir, tetapi berkenaan dengan amalan hati. Ya.
Jadi thalatha asya' kulluha min a'malil qulub la min a'mali al-jawari. Semuanya berkaitan dengan amalan hati, tidak berkenaan dengan amalan anggota tubuh. Contohnya misalkan yang pertama, yakin kepada apa yang berada di tangan Allah, di sisi Allah. Ya, seperti apa yang pernah dikatakan kepada Abu Hazim, seorang yang zahid. Dia ditanya, "Ma maluka?" Hei Abu Hazim, hartamu itu apa? Dia mengatakan, "Malani la akhsha ma'humal faqr." Aku punya 2 harta dan aku enggak khawatir fakir. Pertama, as-siqah billah, yakin kepada Allah. Yang kedua, al-ya'su mimma fi aidin nas. Yang kedua, putus asa dari tangannya manusia. Pertama, yakin. Ya, kemudian yang kedua adalah putus asa dari tangannya manusia. Yakin. Iku lek jenenge duitku mesti dibayar. Nah gitu. Ya, kalau itu uang saya, insya Allah uang itu akan kembali ke saya. Ya, tapi kalau uang itu bukan uang saya, masih mbok jaluk balik-balik ditagih. Ya, nagih utang kayak debt collector, nggak akan balik. Ya. Oh, kalau gitu nggak usah nagih. Ya nagih tetap. Tapi nagihnya itu jangan seperti kayak debt collector. Nagih tetap nagih. Ya, tapi harus diiringi keyakinan bahwa kita ketika ngasih utang sama orang, itu hakikatnya uang itu sudah bukan milik kita, sudah. Uang itu sudah miliknya orang itu. Maka orang yang zuhud itu, ya kan, sudah yakin saja sama Allah. Kalau uang itu jatahnya rezeki kita, ya akan kembali. Kalau enggak, insya Allah itu jadi tabungan kita. Ya kan? Kemudian yang kedua, enggak usah seperti mungkin debt collector ketika nagih itu langsung ya sampai intimidasi, nah kayak gitu ya, jadi nyerang psikisnya gitu kan ya itu sebenarnya hak kita. Tapi kita yang kedua yang dikatakan oleh Abu Hazim, al-ya'su mimma fi aidin nas, putus asa dari tangan manusia. Ya, jadi seperti itu, zuhud itu seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan, qila lahu amma takhaful faqra, kenapa? Apa kamu enggak takut fakir? Dia mengatakan, ana akhaful faqr. Apakah saya takut fakir? Wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma ma tahta thara. Ya kan? Apa saya takut fakir sedangkan Tuhan saya, Rabb saya, dia pemilik langit, pemilik bumi dan pemilik keduanya dan pemilik yang berada di dalam tanah. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir, nggak usah takut fakir. Minta kepada Allah. Kalau kita misalkan butuh apa-apa, minta kepada Allah. Apa sih susahnya minta kepada Allah? Ya, kita sering kali kalau kepada orang itu minta sumbangan. Ya, Pak, ini kita mau mengadakan ini betul. Ini proposalnya gini, ini harus dilakukan gini-gini. Mintanya itu loh ngetek bahasa Jawanya. Tapi kita sering kali nggak ngetek kalau minta sama Allah. Buka donasi sumbangan, minta kepada manusia. Ayo silakan berikan donasi Anda gini. Tapi nggak pernah minta sama Allah. Yang punya kekuasaan, yang punya kekayaan itu kan Allah. Minta sama Allah. Nah, zuhud itu seperti itu. Jadi percaya kepada Allah dan putus asa dari manusia. Makanya kepada manusia sekedarnya saja. Kepada manusia sekedarnya saja. Nah, ini para jamaah. Fudail mengatakan asal zuhud itu, ini masih kaitannya dengan yakin dengan apa yang berada di tangan Allah. Fudail mengatakan asal zuhud itu ridho terhadap pembagian Allah atau qanaah, ya. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Nah, orang zuhud bagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad? Siapa yang benar yakin kepada Allah, wa taqabillah fi umurihi kulliha, kemudian percaya kepada Allah di semua urusannya. Jadi pertama yakin, yang kedua percaya kepada Allah di setiap urusannya, ridho dengan aturan Allah, dengan ketetapan Allah, ditetapkan gini, dia rela. Berikutnya, inqata'ani ta'alluq bil makhlukin raja'an wa khaufan. Yang berikutnya, yang keempat, dia terputus dari ketergantungan kepada makhluk. Dia enggak berharap, dia enggak takut kepada makhluk. Zahidan hakon, dia
adalah orang yang benar-benar zuhud. Gimana tadi? Zuhud? Dia yakin kepada Allah. Dia percaya kepada Allah di setiap urusannya. Kemudian dia yang ketiga, ridho, rela dengan ya ketetapannya. Jadi ditetapkan gini, gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, putus dari ketergantungan kepada makhluk. Enggak berharap, enggak takut kepada makhluk. Sudah, dia adalah zahidan haqqon. Dia seorang zuhud yang sebenarnya. Tapi bukan berarti dia enggak melakukan sebab-sebab. Dia tetap melakukan sebab-sebab. Zuhud itu tidak menghalangi seseorang dari melakukan sebab-sebab. Sebagaimana halnya tawakal tidak menghalangi orang melakukan sebab-sebab. Harus melakukan sebab-sebab. Tapi sebab-sebabnya adalah sebab-sebab yang dihalalkan. Bukan sebab-sebab yang diharamkan. Maka dia zuhud. Ya, maka dari itu Ammar pernah berkata, dikutip di sini, kafa bil mauti wa'idun, cukup kematian itu sebagai pemberi nasihat. Enggak usah penasehat ya yang ahli berbicara di podium dan lain sebagainya. Kematian itu cukup bisa menjadi pemberi nasihat kalau orang itu hatinya mau menerima nasihat. Kemudian kafa bil yakini ghinan, cukup dengan keyakinan itu sebagai kekayaan. Ketika seseorang itu yakin, sudah. Ya. Orang itu akan merasa cukup. Udah yakin aja sama Allah, yakin sama Allah cukup. Ya. Jadi yakin sama Allah cukup. Sudah banyak contoh kasusnya para jamaah. Kan orang banyak ya cerita orang kalau musim haji itu kan banyak akhirnya orang cerita, oh dia hanya jualan ini kok bisa naik haji. Dia jualan ini kok bisa naik haji. Dia hanya ini kok bisa naik haji. Kan banyak kisah-kisah yang menakjubkan itu. Makanya itu sebenarnya di antara makna dari yang dikatakan Ammar, kafa bil yakini ghinan, cukup keyakinan itu sebagai kekayaan. Itu. Bisa. Kenapa enggak bisa? Bisa. Saya bisa haji. Bagaimana caranya? Wis njaluk nyang Gusti Allah. Tapi yo nabung, gitu kan. Jadi haji ya senantiasa minta kepada Allah, kerja kemudian nyisihkan. Ya, insya Allah nanti akan ditolong oleh Allah. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah ini implementasi seorang hamba itu percaya dengan apa yang di tangan Allah daripada yang berada di tangan dirinya bahkan manusia. Nah demikian juga dengan yang kedua dan yang ketiga tadi. Nah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Ibrahim bin Adhan disebutkan dalam kitab ini ya. Zuhud itu ada 3 macam. Ada zuhud yang fardu, wajib. Yang kedua adalah zuhud yang utama. Dan yang ketiga adalah zuhud yang selamat. Zuhud yang wajib itu apa? Zuhud terhadap yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka itu wajib terhadap yang diharamkan oleh Allah SWT wajib kita zuhud. Oh enggak boleh, ya sudah misalkan ini ada dagang gitu kan, wah ini nilainya besar, keuntungannya besar, prospeknya sangat besar ya. Nah kalau kita tahu loh tapi di sini ada syubhat, di sini ada keraguan, di sini ada kerancuan, ya kan? Kita kan nggak boleh muamalah dengan satu yang syubhat. Sudahlah, tak tinggal walaupun ini nilainya besar. Insya Allah apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada yang berada di sisi manusia. Saya barusan ketemu sama orang. Saya di sini sekarang bertiga, ya. Ada pimpinannya pesantren Darul Hikmah. Nanti kalau para jamaah pengen tahu pesantren Darul Hikmah, kebetulan saya sama beliau. Saya barusan ngobrol sama orang, dulunya dia itu orang kerja di bank. Ya. Terus dia sering merasakan kok anak saya sering sakit. Tiap bulan itu sakit gantian. Tapi setelah dia melihat itu, dia nggak ngerti agama, nggak seberapa ngerti. Kemudian dia akhirnya keluar
Ya, dia akhirnya keluar. Kemudian sudah, anaknya nggak pernah lagi sakit-sakitan, nggak pernah. Dirinya juga seperti itu. Jadi nggak pernah sakit gantian, itu nggak pernah. Nah, jadi ini termasuk zuhud yang wajib. Zuhud meninggalkan perkara yang diharamkan. Yakin sudah kepada Allah. Rezeki itu sudah di tangan Allah. Rezeki sudah di tangan Allah. Rezeki kita itu di mana, para jamaah? Saya tanya, rezekinya kita di mana? Hah? Di mana? Yang ngomong di langit satu orang. Yang lainnya di mana? Di pasar, di jalan, properti, pabrik. Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kalian dan yang kalian dijanjikan. Semuanya di langit. Bukan di bumi. Rezeki kita itu di langit. Pernah nggak kita hari ini misalkan mau kerja minta rezeki? Pernah? Kalau kita senantiasa jaga zikir pagi petang mesti kita baca. Zikir pagi salah satu doanya apa? Lali. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ini hafal. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rezeki kita di langit. Ya. Maka kepada yang haram ini wajib kita tinggalkan. Yang kedua, zuhud yang utama, az-zuhdu fil halal, zuhud dalam yang halal. Ya, selama sesuatu itu halal boleh. Para jamaah bisa beli mobil mewah boleh, kalau bisa beli. Kalau nggak bisa beli, nah itu yang nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi misalkan bisa beli mewah boleh, silakan. Tapi buat apa ngambil yang halal banyak-banyak? Alangkah baiknya kalau kita gunakan rezeki kita, kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini untuk taat takwa kepada Allah Ta'ala sebagai bekal kita. Nah seperti itu. Itu adalah zuhud yang utama. Dan yang terakhir, zuhud selamat. Apa itu? Zuhud dalam perkara yang syubhat. Jadi zuhud dalam perkara yang syubhat. Muamalah dagang, kok ada yang syubhat, sudah tinggalkan. Selamat. Ya, jadi selamat. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adhan. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itu penting dari kita untuk senantiasa berusaha meningkatkan kezuhidan kita. Karena bagaimanapun zuhud tadi itu adalah memalingkan hati kita kepada sesuatu yang lebih baik, dari sesuatu yang tidak lebih baik kepada yang lebih baik. Ya, sebagaimana halnya orang-orang soleh terdahulu, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, adraktu aqwaman wa sahibtu tawaifa. Aku dulu pernah mendapati orang-orang, pernah menemani orang-orang, maka nu yafrahuna bi syai'in minad dunya akbal. Mereka itu ya kan tidak pernah bahagia dengan dunia yang datang. Makanya kalau kita punya dunia jangan terlalu senang. Karena bisa saja di sana itu adalah bala ujian. Kan Allah menguji kita dengan kesenangan dan kesulitan, kesusahan. Tapi karakteristik kita senang kalau diuji dengan kesenangan, enggak senang kalau diuji dengan kesusahan. Bahkan prinsipnya anak muda hidup di dunia kaya, mati masuk surga paling dulu. Tapi tidak orang-orang terdahulu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku pernah mendapati orang-orang menemani orang-orang, tidaklah mereka itu senang dengan dunia yang datang. Wala ya'safuna ala syai'im minha adbar, dan mereka tidak menyayangkan dengan dunia yang meninggalkan. Mereka enggak sayang, dunia hilang, uangnya hilang, apa dan lain sebagainya, enggak. Lahiya kanat fi ayunim ahwan minat turab. Dunia itu bagi mereka benar-benar lebih hina daripada tanah. Jadi lebih hina daripada tanah di mata mereka. Karena ahaduhum ya'isu sana au sittina sana. Seorang dari mereka hidup setahun atau bahkan sampai 60 tahun, lam yut walahu taubun. Mereka tidak pernah ganti pakaian. Ya, tapi bukan berarti kalau nggak punya pakaian, ya kan,
dia punya uang untuk beli pakaian, kemudian dia nggak ganti-ganti, enggak. Karena memang hidup mereka pada masa dulu para sahabat itu kan sering kesulitan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan hidupnya penuh dengan kesulitan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan 2 bulan mereka itu nggak pernah menyalakan tungku api, nggak pernah masak. Karena memang hidupnya sulit. Tapi bagi mereka biasa saja. Jadi bagi mereka biasa saja. Ya, kita kalau misalkan sehari apinya nggak nyala malah bingung. Ya, mi kok bendino tuku gak masak. Jadi kayak gitu. Gak ono sing dimasak, ya kono golek yang jobo. Kalau orang dulu enggak seperti itu. Enggak ada ya sudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ada makanan di rumah enggak? Menyalakan tungku api. Walam yaj'al bainahu wa bainal ardi syai'an, bahkan mereka tidak menjadikan antara diri mereka dengan tanah sesuatu. Kalau para jamaah sekarang sholat bahkan duduk di atas karpet, ya kan, di atas permadani. Ini dulu miliknya para raja, permadani yang para jamaah duduk itu. Nabi nggak punya seperti ini. Punyanya Nabi itu adalah pelepah kurma yang dianyam. Atau kalau kita apa? Jerami, anyaman jerami, kloso, tikar. Ya kan? Oh, bukan berarti kalau kita sekarang eranya pengen zuhud, akhirnya wes beli aja jerami enak, lebih dingin. Nah itu alasan lain kalau itu, bukan alasan ini, bukan alasan zuhud. Ya, jadi sekali lagi zuhud bukan karena itu. Tapi inilah keadaan orang-orang terdahulu, ya kan? Fa idza kana lail faqiyam ala aqdamim, kalau malam mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka. Yaftarisuna wujuhahum, mereka ya bersandar di atas wajah-wajah mereka, artinya mereka memperbanyak sujud. Ya. Tajri dumu'uhum ala khududihim, air mata mereka itu mengalir di pipi mereka. Yunajuna rabbahum fi fikaki riqabihim, mereka bermunajat kepada Rabb mereka. Kanu idza amilu alhasana da'abu fi syukriha, mereka itu kalau melakukan kebaikan mereka bersyukur. Ya seperti sekarang kalau kita ngaji harus bersyukur, alhamdulillah kita bisa ngaji. Semoga besok di sini ada pengajian saya masih bisa ngaji. Semoga pekan depan ada pengajian, saya bisa ngaji. Wa asalullaha ayyaqbalaha, mereka juga minta kepada Allah agar amal mereka itu diterima. Selesai ngaji seperti ini, berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi seperti itu. Wa idza amilus sayyi'ah ahzanatuhum, mereka itu kalau melakukan perbuatan dosa mereka bersedih. Mereka itu bersedih. Dan mereka minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Falam yazalu ala dzalik. Al Hasan Al Basri mengatakan mereka terus seperti itu. Ya kan? Mereka terus seperti itu. Ya, wallahi ma salimu minadz-dzunub wala najau illa bil maghfirah. Demi Allah mereka enggak akan pernah selamat dari dosa, selamat dari bencana kecuali dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang terdahulu, bagaimana mereka itu zuhud. Maka kita pun kalau ingin dapat kebaikan sebagaimana orang terdahulu dapat kebaikan, maka hendaklah kita meneladani mereka. Para jamaah, dari sini kita mengetahui bahwa tercelanya dunia itu bukan karena dunianya, tetapi karena perilakunya manusia. Ya, jadi karena perilakunya manusia. Kita diperintahkan zuhud itu bukan karena dunia tercela, tidak. Jadi bukan karena dunia tercela, tidak. Tetapi dunia itu adalah matjar kita, tempat kita ini menumpuk banyak pahala. Dengan Allah Ta'ala berikan kepada kita dunia, dengan Allah berikan kepada kita siang dan malam, maka ketika itulah kita diberikan kesempatan untuk menumpuk banyak sekali pahala. Siang malam kita gunakan untuk ibadah, dunia yang Allah hamparkan kepada kita gunakan untuk ibadah. Makanya sebagian orang terdahulu menasid atau bernasid mengatakan seperti ini, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun. Dunia itu ibaratnya jalan menuju surga atau neraka. Wal layali matjarul insani wal ayyamu suqun. Malam itu tempat berdagangnya manusia dan hari-hari itu ibarat pasar bagi mereka. Jadi dunia itu tidak tercela. Yang tercela itu adalah perilakunya manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya, di mana Allah memberitahukan dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah sesungguhnya saja kehidupan dunia itu permainan, kesia-siaan, perhiasan, saling bangga antar kalian, saling banyak harta antar kalian dan keturunan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang menyebabkan tercela itu adalah perilakunya kita. Yang menyebabkan tercela itu adalah perilakunya kita, bukan dunianya. Dunianya nggak tercela. Allah SWT ciptakan dunia ini untuk kita kok. Ya. Jadi Allah ciptakan dunia kita ini untuk ibadah, untuk kita. Kemudian kita gunakan untuk ibadah. Ya, maka dari itu yang harus kita banyak muhasabah pada diri kita itu adalah apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Ya, makanya dalam surat Yunus ayat 7 sampai 8 itu yang dicela itu adalah perilakunya manusia. Allah berfirman, "Innalladzina la yarjuna liqa'ana." Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap ketemu dengan kita, nggak mau ketemu sama Allah, ya kan? Waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Mereka lebih rela dengan kehidupan dunia, mereka tenang dengan kehidupan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itulah orang yang tempat kembalinya di neraka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jadi yang tercela itu bukan dunianya, tetapi perilakunya. Ya, akhirnya mereka 1 kali 24 jam orientasinya dunia. 1 kali 24 jam yang dikejar itu adalah dunia. Padahal ada yang lebih baik dari dunia yang Allah SWT sudah siapkan untuk kita. Ketika kita dipanggil oleh Sang Pencipta untuk mengabdi kepadanya, menghamba kepadanya, sholat, kita tidak mengindahkannya. Allah SWT membuat aturan, ya kan? Ada larangan, ya kan? Yang harus diperhatikan ketika berdagang, muamalah misalkan, kita tidak mengindahkan. Nah, seperti itu. Maka inilah yang tercela. Allah juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 12, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang kafir, mereka ini bersenang-senang, makan seperti halnya binatang makan, maka neraka adalah tempat kembali mereka. Ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan yang tercela itu adalah perbuatannya manusia, bukan dunianya. Ya, jadi yang tercela adalah perbuatan manusia, bukan dunianya. Maka kita berusaha untuk membuka dunia sebesar apapun, kalau takdirnya seperti itu ya sudah seperti itu. Ya, kalau kita misalkan nggak mau buka, tapi Allah takdirkan berikan kepada kita karunia-Nya, ya sudah, kita akan banyak sekali menerima karunia-Nya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan yang nggak kalah penting, bahwa semua yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita di muka bumi ini semuanya adalah bala, ujian, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 7, Allah mengatakan, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi sebagai perhiasan untuk kami uji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Ya, jadi yang ada di dunia ini semuanya adalah ujian untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya. Ya. Kemudian suatu ketika Allah akan menjadikan dunia ini enggak ada manfaatnya. Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 8 mengatakan, "Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa." Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di atasnya ini sebagai tanah lapang yang tandus. Ya, nah itulah dunia. Makanya kita ini jangan sampai mau ditipu sama dunia. Kita nggak boleh berorientasi kepada dunia. Dunia itu hanya lalu saja, kita hanya lewat saja. Kalau istilah orang Jawa ini kun apa? Mampir ngombe. Nah ini kok. Jadi mampir ngombe, tidak lebih dari itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau seperti itu, maka insya Allah Ta'ala hati kita akan menjadi bersih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini
mendatangkan manfaat untuk saya pribadi dan juga kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita dan memberikan kepada kita taufiknya agar kita tetap istiqomah sampai akhirat kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.